Pengumuman hari Minggu 10 Mei 2020. 1. Persembahan mingguan, bulanan, perjamuan kudus, dan aksi puasa Paskah yang dikumpulkan di rumah masing-masing dapat dikumpulkan melalui majelis kelompok, pepantan, atau langsung ke kantor gereja di kotak yang telah disediakan. 2. Diberitahukan bahwa dana bantuan pendidikan bulan Mei bisa diambil pada jam kerja Senin sampai Sabtu di kantor GKJ Temanggung. 3. Komisi Diakonia dan Komisi Pemuda Remaja akan memberikan 60 paket sembako dan pengadaan masker non-medis bagi 60 kakak yang membutuhkan. Bagi Bapak Ibu Saudara GKJ Temanggung yang akan mendukung dana bisa transfer ke Saudara Endika Arnanditya atau langsung ke kantor gereja. Jemaat dimohon berdiri. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pokok pewartaan firman Tuhan minggu ini mendorong setiap orang percaya untuk sejenak berrefleksi dan kemudian meneguhkan kembali makna beriman dalam hati seseorang. Kita diajak untuk mampu menghidupi iman kita dengan kesungguhan kita. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi. Iman yang memberikan keberanian juga untuk berkarya bagi Tuhan. Meskipun seringkali harus menghadapi resiko dan tantangan yang tidak ringan. Iman yang memberi daya kekuatan bagi setiap orang percaya di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, juga dalam melakukan karya yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Bagimu Tuhan yang diam, karena sekarang siapa hendakku pujikan selalu padaku Roh Kudus.
Hukum kasih terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, menyesali segala dosa dan memohon pengampunannya. Marilah kita datang kepada Tuhan melalui doa secara pribadi. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian surat 1 Petrus yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbunga dengan air sejuk, ya kemana juga aku mau mengenal.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha baik, bersyukur kami pada saat ini boleh bersekutu bersama-sama, meskipun kami dari rumah kami masing-masing. Namun di dalam Roh-Mu yang kudus kami telah disatukan untuk bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan lebih dari itu pada saat ini Tuhan hendak berfirman. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7, ayat yang ke-55 sampai ayat yang ke-60. Kisah Para Rasul 7, ayat 55 sampai 60, demikian firman Tuhan. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga mereka menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pemberitaan firman pada saat ini diberi judul Bersaksi dan Berkarya bagi Tuhan Allah. Bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita sudah akrab dengan Kidung Pasamuan Kristen yang dulu nomor 127. Bapak Ibu ingat judulnya apa? Pangandel. Pangandel. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Monggo Mbak Dewi, kita nyanyikan dulu lagu Pangandel. Mandeliku uiteng karosanku, amonku mandeliku aku engkar danku, aku datang kuatir
Pangeran pemujaan, Allah dadi kerajaan, witing karusan, aku datang kuatir, Pangeran pemujaan, Allah dadi kerajaan, witing karusan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui lagu ini tadi dinyatakan bahwa iman itu betul-betul menjadi kekuatan ketika seseorang menghadapi berbagai persoalan hidup. Tanpa iman, maka kita akan mudah kalah. Tanpa iman, kita akan mudah menyerah di dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan. Tanpa iman, kita akan cepat menyerah di dalam kita melakukan karya pelayanan kita. Iman memang menjadi daya, menjadi kekuatan bagi setiap kita orang percaya. Namun justru disinilah saudara, letak persoalannya. Banyak orang mengaku beriman, banyak orang mengaku percaya kepada Tuhan. Namun ketika diperhadapkan dengan berbagai macam ancaman di dalam menghadapi berbagai kemelut hidup, imannya tidak mampu menopang. Harus kita sadari saudara-saudara, bahwa kita hidup bersama dan mengalami perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda. Orang-orang yang berbeda suku, berbeda budaya, dan juga berbeda agama. Di dalam masyarakat yang serba majemuk ini, kita memilih untuk menjadi orang Kristen, yaitu orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita memaknai, bagaimana kita menghidupi iman percaya kita di tengah-tengah situasi kehidupan yang kita hadapi. Dalam hal beriman, Stefanus adalah salah satu contoh. Di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-6 dan ke-7, di sana mencatat bahwa Stefanus adalah orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, penuh dengan karunia, penuh dengan kuasa. Iman Stefanus kepada Tuhan Yesus tidak sekedar menjadi pengakuan pribadi, namun apa yang diimani itu juga diwujudkan di dalam karya pelayanan dan kesaksian Stefanus. Stefanus tidak hanya melayani orang-orang miskin, ia juga mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang kemudian menyebabkan dia harus berurusan dengan orang-orang Yahudi saat itu. Karena kalah di dalam perdebatan, orang-orang Yahudi menghasut beberapa orang untuk menuduh Stefanus telah menghujat Nabi Musa, menghujat Tuhan Allah. Suatu alasan yang kemudian dapat menyeret Stefanus ke dalam pengadilan mahkamah agama. Di dalam pengadilan itu, tuduhan terhadap Stefanus semakin melebar.
yaitu bahwa ia telah menghina bait Allah. Ia telah menghina hukum Taurat, yang itu kemudian dikait-kaitkan dengan kesaksiannya tentang Tuhan Yesus yang akan meruntuhkan bait suci dan mengubah adat istiadat Yahudi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pembelaannya, Stefanus berkhotbah panjang lebar. Mulai dari Abraham sampai nabi-nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Yang akhirnya berpuncak pada pembunuhan terhadap Tuhan Yesus. Pada bagian akhir dari pembelaan Stefanus, dengan tajam Stefanus mengkritik orang-orang Yahudi sebagai orang-orang yang telah menerima hukum Taurat tetapi tidak mau menurutinya. Nah, kata-kata inilah yang membuat orang-orang Yahudi seolah-olah tertusuk hatinya, sehingga menyambut Stefanus dengan gertakan gigi. Tentu merupakan ekspresi yang menggambarkan kemarahan orang-orang Yahudi yang begitu luar biasa. Dan lebih dari itu, Stefanus pun dituduh telah menghujat Allah dengan kesaksiannya. Dan harus diganjar dengan hukuman rajam, yaitu hukuman mati ala Yahudi, yaitu dengan cara dilempari batu sampai mati. Batu sudah siap di genggaman tangan orang-orang Yahudi yang mengaku beriman dan siap membela agamanya. Kebencian sudah diupun-upun. Kematian ada di depan mata Stefanus. Namun kita bisa merasakan getaran iman yang menopang diri Stefanus itu. Ia tidak gentar, apalagi goyah. Imannya kepada Kristus yang bangkit membuatnya tetap tegar, tetap merasa tenang. Bahkan di dalam kondisi yang sedemikian, ia dapat melihat sosok yang dipercayainya itu sungguh hadir di dalam kehidupannya. Maka ia berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Stefanus tidak mempersoalkan kenapa sosok yang dipercayainya itu membiarkan dirinya dianiaya, diperlakukan tidak adil. Stefanus tidak menggugat, di manakah engkau Tuhan? Saat-saat batu yang begitu banyak dilemparkan oleh orang-orang Yahudi mengenai tubuhnya. Satu demi satu, batu itu menghujam tubuh Stefanus. Bagi Stefanus, saudara-saudara, sudahlah cukup bahwa Tuhan tetap menjaga hati Stefanus dengan Roh Kudus. Sekalipun ajal menjemput, Stefanus tidak mengutuk. Bahkan ia mampu berdoa, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan perkataan itu, meninggallah Stefanus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Stefanus telah mengajar kepada kita tentang iman yang memberi kekuatan untuk terus bertahan di dalam kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan. Iman yang memberikan keberanian untuk bersaksi dan berkarya bagi Tuhan. Meskipun harus menghadapi resiko, meskipun harus menghadapi tantangan yang tidak ringan. Iman yang terpelihara dengan baik sampai ajal menjemput.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita bisa memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Stefanus? Sangat mungkin dan sangat bisa. Kita telah mengimani bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus adalah jalan yang membawa orang kepada Bapa. Dialah satu-satunya jalan menuju Bapa. Dalam kapasitasnya sebagai sang jalan itulah, ia juga adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar karena menghantar pada tujuan yang sejati. Dia bisa dipercaya dan orang dapat mempercayakan diri kepadanya. Dan jalan itu adalah hidup karena membawa orang kepada kehidupan yang sesungguhnya. Nah, dengan demikian setiap orang yang menghendaki kehidupan yang kekal, maka haruslah menempuh dan melalui sang jalan itu, yaitu Yesus Kristus. Mengenal sang jalan bukan hanya sekedar percaya begitu saja, melainkan menerima, menjalani, dan sekaligus mempercayakan diri seterusnya di dalam kuasa dan berkat-Nya. Orang percaya itu akan hidup melalui apa yang ia percaya. Jadi ketika seseorang beriman, ketika seseorang mempercayakan diri kepada Kristus, itu artinya ia sedang berjalan di dalam jalan kebenaran itu. Jalan yang menuntun kepada kehidupan, bukan kepada kematian. Mungkin saja tampaknya seperti Stefanus yang berhadapan dengan maut. Sepertinya jalan itu jalan yang begitu terjal, jalan untuk menghadapi kematian. Namun seseorang akan merasa tegar, seseorang akan merasa kuat, bahkan dia akan bisa tersenyum sekalipun di tengah-tengah badai. Andaikan saja ia memiliki iman yang sesungguhnya. Apakah iman yang seperti itu sekarang masih terus kita pelihara? Ataukah iman yang hanya sekedar memanjakan keinginan kita saja? Di mana ada keinginan yang terpenuhi, barulah di situ ada iman. Apa yang menjadi bukti kita sebagai seorang yang layak menyandang orang beriman? Pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup." Sungguh-sungguh akan menguatkan kita bahwa arah dan tujuan hidup kita sebagai orang beriman itu sudah jelas, yaitu kepada Allah Bapa di sorga. Nah, oleh karena itulah seharusnya kita terus memegang teguh iman percaya kita kepada Yesus di dalam segala keadaan kita. Ketika menghadapi tantangan, ketika menghadapi penderitaan, bahkan ketika kita menghadapi penggodaan, maka iman itu justru harus kita miliki agar bisa menopang, memberikan kekuatan kepada kita. Tidak sebaliknya, tantangan dan penderitaan justru membuat kita melepaskan iman kita begitu saja. Di sisi lain, pernyataan Yesus, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup," tidak berarti lalu membuat kita bersikap tertutup terhadap yang lain. Tetapi Tuhan Yesus berkata selanjutnya,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Dalam hal inilah orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya menerima keselamatan itu secara pasif, namun mereka juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menunjuk kepada pekerjaan yang membawa keselamatan dan berkat bagi orang lain. Itu artinya iman kita harus ditunjukkan melalui kesediaan kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan oleh Yesus. Dengan kata lain, kehidupan orang percaya di dunia ini adalah kesaksian akan iman yang kita miliki ini kepada Tuhan Yesus, yang itu kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi orang Kristen yang ngeristeni. Tidak hanya sekedar ketoke Kristen atau kelihatannya Kristen, tetapi harus menjalani hidup kita ini sebagai orang Kristen yang sejati. Bukan sekedar berani berkata, aku ini orang Kristen. Tidak hanya sering berucap, puji Tuhan. Tetapi sikap hidup kita harus sungguh-sungguh meneladani kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ketika kita hidup menjadi berkat bagi orang lain dan tidak menjadi batu sandungan, maka di situ pun kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti dilakukan oleh Tuhan Yesus. Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah di dalam karya dan pelayanan kita. Bagaimana kehidupan sebagai orang Kristen yang kita jalani selama ini, saudara-saudara? Apakah iman sungguh-sungguh bermakna bagi kehidupan kita? Apakah kepercayaan kita kepada Yesus mewujud nyata di dalam karya dan kesaksian bagi kemuliaan Tuhan? Tuhan memberkati perenungan kita, Tuhan memberkati pergumulan hidup kita, Tuhan memberkati iman percaya kita kepadanya. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan, menerima firman Tuhan ini. Kami mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami mohon jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Dan saat ini doa-doa kita kepada Tuhan akan diwakili oleh salah satu warga gereja kita. Bersama mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang bertahta di kerajaan surga yang suci mulia, yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sekeluarga menghadap kehadirat-Mu, mengaturkan rasa syukur dan terima kasih atas pemeliharaan-Mu sepanjang waktu yang telah kami lalui hingga sampai saat ini. Engkau satu-satunya pelindung, sumber pertolongan hidup kami, baik di waktu-waktu kami menghadapi kesulitan maupun bahaya yang mengancam, maupun ketika kami merasa tentram dan sejahtera. Pagi hari yang indah ini, Engkau telah menggerakkan hati kami sehingga kami dapat mengikuti ibadah minggu bersama-sama dengan jemaat di GKJ Temanggung melalui media komunikasi di rumah kami masing-masing. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa menjaga dan menguatkan persekutuan kami. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kiranya Engkau berkenan apabila kami bersama jemaat GKJ Temanggung melaksanakan kebaktian di rumah masing-masing. Pimpin kebaktian ini agar kami semua mendapat kekuatan iman dan tetap selalu berkarya melayani Engkau di tengah-tengah masyarakat. Hindarkanlah kami, saudara-saudara kami, dari sakit penyakit. Yang sakit Engkau pulihkan, dan kuatkanlah kami untuk mengerjakan tugas keseharian. Tuhan, kami serahkan keluarga kami, anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, yang masih kuliah, yang telah menyelesaikan tugas belajar, yang telah lulus, demikian juga yang telah bekerja maupun yang belum mendapat pekerjaan, serta yang telah berkeluarga. Kiranya Engkau berikan anugerah sejahtera, cukupkan apa yang menjadi kebutuhannya, dan khusus bagi orang tua kami yang sudah adiuswo, kiranya Engkau kuatkan, berikan kesehatan, ketentraman untuk tetap mempercayakan hidupnya hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan Allah yang Maha Baik, dalam situasi merebaknya penyakit virus COVID-19 ini, kasihanilah kami. Lindungilah kami semua untuk menghadapi wabah ini dengan selamat oleh penyertaan-Mu. Mampukan kami agar kami tekun melaksanakan peraturan, himbauan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan disiplin yang benar. Berilah kami hikmat untuk memahami, menanggapi kondisi peristiwa wabah virus COVID-19 ini. Baik keluarga kami, saudara-saudara kami, persekutuan kami di dalam gereja Kristen Jawa Temanggung khususnya, demikian juga masyarakat, bangsa dan negara Indonesia, bahkan seluruh penduduk
di muka bumi ini dimanapun berada. Lebih-lebih saudara kami yang berkaitan erat, yang berdekatan dan berjuang dalam penanggulangan wabah ini, seperti para juru rawat, dokter, pekerja sukarelawan, dan lain-lainnya yang tidak dapat kami sebut. Lepaskanlah kami dari peristiwa ini agar pemerintah bersama-sama masyarakat dapat segera membangun negara ini untuk mencapai cita-cita adil, makmur, damai sejahtera berlandaskan peraturan dasar yang benar. Demikian juga kami mendoakan kegiatan gereja yang telah kami rencanakan, demikian juga yang sudah kami laksanakan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya itu menjadi kekuatan kami untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan kami kerjakan di kemudian hari. Bapa yang Maha Pengampun, ampunilah kesalahan, kelalaian, dan dosa yang telah kami perbuat. Mampukanlah kami menapak kembali ke jalan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu. Namun, biarlah kehendak-Mu yang terjadi, jangan keinginan kami. Demikian seru doa yang jauh dari sempurna ini, kami panjatkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi juru selamat kami yang sejati. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengaturkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21. Demikian sabda Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, mari bersama-sama kita aturkan persembahan di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang senantiasa kami puji, kami sembah dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus.
Perkenan ya Bapa, kami menghadap ke hadirat-Mu kembali. Puja, puji syukur kami lambungkan atas kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami, hingga kami senantiasa memperoleh kecukupan, baik kecukupan jasmani maupun rohani. Pada pagi hari ini bersama-sama kami mengaturkan persembahan kepada Engkau sebagai wujud kasih Tuhan yang senantiasa Tuhan curahkan atas hidup kami. Bapa, terimalah dan sucikanlah, hingga persembahan ini berguna bagi keluhuran nama Tuhan. Demikian juga kami mohon kiranya persembahan-persembahan kami yang lain Tuhan terima dan Tuhan sucikan. Terlebih seluruh hidup dan kehidupan kami Tuhan berkati, hingga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa kami yang di surga, berkenan juga kami berdoa untuk majelis yang senantiasa mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan bimbing, Tuhan berikan kebijaksanaan, hingga dapat melaksanakan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Selanjutnya ya Bapa, kami sebentar lagi akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas bimbingan dan berkat Tuhan pada kebaktian ini, dari awal sampai saat ini boleh berjalan dengan baik. Dan ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami saat kami beribadah kepada Engkau. Demikian ya Bapa, kami mohon bimbingan penyertaan Tuhan di dalam perjalanan kami dari tempat ini ke rumah kami masing-masing dalam tuntunan Tuhan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kini terimalah persembahan pujian dari pemuda remaja GKJ Temanggung. Dipersilahkan. Ayam
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan jadilah saksi Kristus. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Dalam kasih dan pertolongannya, kami akan bersaksi bagi Kristus. Pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Bapa Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin.